Kajian Kitab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mabad. Para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah, kita kembali di program Kajian Kitab. Dan di hari Selasa kita memiliki program baru, dan ini pertemuan kedua. Kita akan membahas kitab Mawa'idh As-Sahabah atau nasihat-nasihat dari sahabat Nabi SAW, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita langsung dari Batam, Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan Hafizahullah Ta'ala. Dan insya Allah juga nanti seperti biasa akan kita buka segmen tanya jawab setelah Ustadz memaparkan materi lanjutan pembahasan tentang kitab nasihat-nasihat para sahabat. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah bersama-sama mendengarkan bagaimana tentang muqaddimah atau pembukaan kitab kita, tentang bagaimana nasihat-nasihat yang akan kita dengarkan adalah dari orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mendampingi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dalam memperjuangkan Islam, dalam menyebarkan agama Islam. Dan insya Allah di hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang nasihat-nasihat para sahabat. Dan kepada Ustadz kami persilahkan, falyatafaddal maskura. Silakan Ustadz. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'bud wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali rasanya pada hari ini kita dapat kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketaatan kepadanya, dan kita bermohon kepada Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas jalan ilmu, amal dan dakwah. Baiklah para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, kita akan masuk kepada Mawa'idhus Siddiq. Kita akan masuk kepada pembahasan tentang nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu tabaraka anhu. Insyaallah dia akan berurut dari Abu Bakar kemudian ke Umar dan seterusnya. Berkata pengarang kitab kita ini, innahu khalifatu Rasulillah SAW. Abu Bakar adalah khalifah pengganti Rasulullah SAW. Namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Ya, Abdullah bin Abi Quhafah. Dan Abu Quhafah ayahnya namanya Uthman. Jadi Abdullah bin Uthman. Ya, Uthman bin Amir. Kunyahnya Abu Quhafah. Adapun Abu Bakar namanya Abdullah. Ya. Sebagian daripada sejarah menyebutkan Abu Bakar namanya dahulu adalah Abdul Ka'bah. Kemudian dirubah Nabi menjadi Abdullah. Dan dia terkenal dengan kunyahnya Abu Bakar As-Siddiq. Dan dia adalah bagian daripada Quraisy. Ya. Dari At-Taimi, ya, salah satu suku daripada suku-sukunya yang di bawah Quraisy. Dan dia berjumpa dengan Nabi yang mulia SAW pada kakek Nabi yang bernama Murrah. Ya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Bakar terlahir di kota Makkah, dan dia tumbuh berkembang menjadi dewasa dan akhirnya menjadi orang-orang yang dikenal di bangsa Quraisy, termasuk di antara pemimpin-pemimpin Quraisy. Dan dia adalah orang yang kaya raya, ya, orang yang dalam kelapangan rezekinya. Ya, sebagaimana kita ketahui, sebelum Abu Bakar Siddiq yang mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau menjadi seorang rasul, beliau terkenal seorang pedagang yang sukses. Dan dia memiliki banyak keistimewaan, di antaranya ya aliman bin ansabil qabail. Dialah di antara segelintir sahabat yang paling mengetahui dengan kabilah-kabilah, ya, dan ke atas silsilah kabilah dia sangat menguasai. Ya, dan itu dia turunkan kepada putrinya ibunda kita Aisyah radhiyallahu tabaraka anha. Dan berbeda tentunya antara orang-orang Arab dan orang Ajam. Orang Ajam begitu terbatasnya informasi mereka tentang nenek moyang mereka. Ya, hanya segelintir suku mungkin di negeri ini yang begitu peduli dengan yang menjaga
garis-garis keturunan. Sebagaimana kita ketahui mungkin suku Batak menjaga garis keturunannya, ya, namun tidak sebagaimana detailnya bangsa Arab. Mereka dalam hal ini memiliki kelebihan. Mereka mengetahui, ya, rata-rata bangsa Arab mengetahui siapa ayahnya, siapa kakeknya, siapa buyutnya, kadang-kadang sampai kakek kelima, sampai kakek ketujuh, kadang sampai kakek 10, dan itu sampai saat ini mereka wariskan. Adapun Abu Bakar Siddiq bukan hanya mengenal silsilah, tapi juga mengenal secara detail kabilah Quraisy dan cabang-cabang di bawahnya, ya. Dan dia juga mengetahui sejarah, ya, sejarah kabilah-kabilah tersebut, ya. Dia mengetahui bagaimana kepemimpinan Quraisy di tengah-tengah bangsa Arab. Wa kana al-arabu tulaqibuhu bi'alimi Quraisy. Karena itulah tak heran orang-orang Arab, ya, memanggil Abu Bakar Siddiq dan memberinya gelar dengan gelar, ya, alimu Quraisy, orang yang paling tahu, ya, dari Quraisy tentang bangsa Arab. Dan beliau ini radhiyallahu anhu warda, sejak beliau kecil hingga diutusnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun menegak setetes khamar, tidak pernah mengkonsumsi khamar, tidak pernah, ya, tenggelam dalam apa yang tenggelam padanya bangsa Arab. Bangsa Arab begitu kentalnya mereka dengan tradisi meminum minuman khamar, minuman keras. Tradisi mereka yang sudah mengurat, mengakar, ya, subhanallah. Bahkan ketika setelah Islam itu datang, mereka juga masih mengkonsumsi minuman beralkohol ini. Sebagaimana kita ketahui, Hamzah pernah mabuk berat, ya. Kemudian dalam kondisi mabuk berat, ya, dia sembelih untanya Ali, ya. Maka Ali melapor ke Rasulullah SAW. Datanglah Rasulullah bersama Ali menemui Hamzah yang sedang mabuk. Maka sambil ngelantur dia mengatakan, ini semua kalian adalah merupakan hamba-hamba sahayaku. Mengapa kalian tercampur urusanku? Taulah Nabi dia sedang mabuk berat, Nabi pun meninggalkannya. Begitulah tradisi bangsa Arab. Karena itulah dalam pengharaman khamar kita melihat memiliki tahapan-tahapan, bukan sekaligus diharamkan khamar. Awal muasalnya Allah hanya memberitahukan tentang hakikat khamr, itu manfaatnya banyak, tapi lebih banyak lagi mudaratnya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar, minuman keras, ya. Kalau sekarang minuman keras masuk ke dalam narkoba, ya, qul fihima, dan tentang judi, qul fihima itsmun kabir. Maka Allah katakan Muhammad kepada mereka, fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Dalam hal keduanya terdapat, ya, itsmun kabir, mudarat yang besar, dan banyak dalamnya terdapat manfaat-manfaat. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Namun mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, mereka tahu manfaat khamar membuat mereka jadi berani bertarung, berperang, hilang rasa ketakutan mereka. Banyak manfaatnya, ya, namun mudaratnya lebih besar. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala haramkan, sehingga Umar merasa tak sabar. Dia mengatakan, ya Allah, turunkanlah dari sisimu ayat, ya, tentang khamar, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala, ya, belum mengharamkan khamar. Datanglah ketika itu perintah kedua agar bangsa Arab dan kaum muslimin, ya, menjauhi khamar hanya ketika waktu-waktu salat. Ketika waktu salat mereka tak boleh minum khamar, ya. Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam firman-Nya ayat melarang mereka meminum khamar sebelum datang waktu salat, ya. Kata Allah, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan pernah mendekati salat kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian sadar, tahu apa yang kalian katakan. Sebab ayat itu turun karena salah seorang sahabat menjadi imam, ya, di antara kaumnya, dan dia mengucapkan bacaan yang menyalah karena dalam keadaan mabuk, ya. Karena itulah Allah larang mereka. Berarti semakin sedikitlah frekuensi mereka minum khamar. Mereka harus jauhi khamar dalam 5 waktu sebelum mereka salat. Ketika telah kokoh, ya, ketika akidah telah sempurna mengakar dalam hati-hati mereka, ketika itu turunlah ayat yang melarang mereka dari khamar, ya. Maka turunlah ayat
innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuh. Sesungguhnya namanya khamar, segala macam minuman yang memabukkan, judi, berhala-berhala yang ditegakkan, ya, mengundi nasib, wal azlam, semuanya adalah rijsun min amali syaitan, adalah merupakan hal yang keji, yang kotor daripada perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, jauhilah dia. Maka ketika turun ayat tentang haramnya khamar ini, para sahabat, dikatakan oleh Anas, ya, Anas ayahnya Abu Talha adalah salah seorang yang menjual khamar, menjual minuman keras. Ketika turun ayat tersebut disampaikan oleh para sahabat dari jalan ke jalan, maka kata Anas, ya, ayahku Talha menyuruh aku untuk membuang khamar. Bahkan kulihat ayahku membuang tong-tong daripada khamar, sehingga penuhlah jalan-jalan Madinah dengan khamar. Subhanallah. Meskipun demikian, ya, sejak jahiliyah Abu Bakar Siddiq tidak pernah mengkonsumsi khamar, karena akal sehatnya menolak khamar ini. Ya, khamar membuat orang tertutup akalnya, hilang ingatannya secara sempurna, sehingga tak tahu apa yang dilakukan, tak tahu apa yang dia ucapkan. Subhanallah. Kemudian setelah datang masa kenabian, Abu Bakar Siddiq tentunya memiliki banyak sekali kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan. Bahkan secara mutlak Ahlus Sunnah Jamaah sepakat dialah orang yang paling utama dalam Islam setelah Rasulullah SAW. Bahkan dialah yang paling utama, ya, dibandingkan seluruh umat-umat terdahulu. Banyak umat-umat dahulu, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, urutan yang paling utama di antara seluruh manusia setelah para nabi, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍah. Subhanallah. Sehingga Nabi kita yang mulia mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalilan, lattakhadtu Abu Bakr khalila." Kalau sekiranya aku boleh di antara penduduk bumi ini yang kuangkat sebagai kekasihku, niscaya akan kujadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Walakin sahibukum Khalilur Rahman. Namun sahabat kalian ini, maksudnya diri beliau, telah diangkat Allah sebagai khalilnya. Sebagaimana kita ketahui, ya, tidak ada nabi yang bergelar khalil kecuali Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW, menunjukkan betapa tingginya kedudukan mereka di sisi Allah. Dan al-khullah dalam bahasa Arab adalah merupakan kecintaan yang tertinggi, sehingga tak ada lagi dalam hatinya yang dicintai sebagaimana tingginya kecintaannya kepada yang dicintai tersebut. Karena itulah kita mengetahui para sahabat senantiasa menyebutkan nabi mereka dengan kata-kata khalil. Ya, kata Abu Dzar, "Awsani khalili." Sungguh kekasihku mewasiatkan kepadaku. Subhanallah. Kalaupun muncul pertanyaan, Ustaz, bolehkah kita mengatakan awsan, bolehkah kita mengatakan berkata khalilku pada saat sekarang ini, ya, maka jawabannya bahwasanya hal ini berat kita katakan, ya, berat mengatakan Rasulullah sebagai khalil kita, berat, khawatir tidak sesuai apa yang diucapkan dengan kenyataan, karena tak sama bagaimana sahabat mencintai Nabi dengan kita mencintai beliau. Tak sama pengorbanan mereka dengan Nabi dengan apa yang kita korbankan untuk agama Allah ini. Khawatir tak sesuai ucapan dengan apa yang menjadi kenyataan. Kita khawatir dalamnya ada sedikit kemunafikan. Oleh karena itulah, ya, serasanya tak layak kita mengatakan sebagaimana para sahabat mengatakan, "Awsani khalidi Rasulullah." Sungguh kekasih hatiku telah mewasiatkan kepadaku. Subhanallah. Kita mencintai beliau, ya, tapi tentunya tak akan pernah sama bagaimana sahabat mencintai Muhammad. Subhanallah. Kata Mas'ud Al-Thaqafi, ya, ketika peristiwa perjanjian Hudaybiyah, apa kata Mas'ud ketika dikirim Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi ketika dikirim oleh Quraisy untuk bernegosiasi dengan Rasulullah SAW. Apa kata dia? "Wahai kaum Quraisy, aku pernah mendatangi Raja Romawi, aku pernah memasuki Raja Persia, aku pernah mendatangi orang-orang besar, namun tak pernah kulihat ada seorang manusia yang begitu cinta sahabat-sahabatnya kepadanya sebagaimana cintanya sahabat-sahabat Muhammad kepada Muhammad." Subhanallah. Sekiranya dia meludah, tak akan jatuh ludahnya, diperebutkan oleh mereka. Mereka sapukan, ya, pada tubuh-tubuh mereka. Sekiranya dia berwuduk, mereka berebut mengambil air bekas wuduknya. Salawatu Rabbi wa salam alaih. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Abu Bakar Siddiq
Kata Nabi, kalaulah aku boleh mengangkat penduduk bumi ini ada seorang kekasihku, akan kujadikan Abu Bakar sebagai kekasihku, khalilku. Tapi aku adalah khalil yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kata Abu Bakar Siddiq. Kata Rasulullah, tidaklah pernah ada yang bermanfaat hartanya sebagaimana bermanfaatnya harta Abu Bakar bagiku. Subhanallah. Ya. Suatu ketika Umar dan Abu Bakar Siddiq terjadi antara mereka perselisihan. Kemudian Abu Bakar merasa salah, dia minta maaf kepada Umar. Umar tidak menerima maaf Abu Bakar. Maka Abu Bakar menangis mendatangi Nabi yang mulia SAW, berkata, ya Rasulullah, sungguh aku telah berbuat kezaliman terhadap Umar. Aku terlanjur mengucapkan kata-kata yang keras kepadanya. Ya Rasulullah, aku minta maaf kepadanya, dia tidak terima maafku ya Rasulullah. Maka Umar menyesal. Setelah itu dia datang ke Abu Bakar Siddiq, ya, untuk meralat kembali sikapnya. Ternyata Abu Bakar tak ada. Dia datang menuju Nabi SAW sebagaimana termuat dalam Sahih Bukhari. Ya, ketika Nabi melihat Umar, seketika Nabi begitu marahnya. Subhanallah. Abu Bakar dan Umar dia datang, ya, meminta maaf kepada Umar. Apa kata Nabi SAW kepada Umar? Ya Umar, dahulu orang-orang mendustakan diriku, dia mengimaniku. Ya. Dahulu orang-orang menahan hartanya, dia serahkan hartanya semuanya untukku, untuk Islam. Subhanallah. Begitu marahnya Rasulullah SAW, maka Rasul berkata kepada Umar, antum tahriku li sahibi. Begitu beraninya kalian, nekatnya kalian memboikot sahabatku. Subhanallah. Kata perawi di sini, falam yu'dha ba'da dzalika al-yawm. Sejak saat itu tak ada seorang pun sahabat yang berani mengganggu Abu Bakar Siddiq, menyakiti hatinya. Subhanallah. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah Abu Bakar Siddiq. Jelas sekali keutamaannya. Ya. Dan dalam masalah peperangan, semua peperangan, ya, yang dilakukan Rasulullah SAW, Abu Bakar ada bersama Rasulullah, tidak pernah absen. Ya, dan dia begitu banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Dialah orang yang bersama Nabi hijrah, salawatu rabbi wassalamu alaihi. Dialah yang termuat dalam Quran, idhuma fil ghar, tatkala kedua-duanya dalam gua, idh yaqulu li sahibihi, tatkala dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, janganlah engkau bersedih. Tak ada, ya, secara sepakat tak ada orang-orang daripada ulama-ulama tafsir yang mengatakan orang ini adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Mereka sepakat mengatakan orang yang kedua maksudnya ini adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ardah. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia telah mengeluarkan semua hartanya untuk berjuang di Allah Subhanahu wa taala. Berkata Umar, tidak pernah aku merasa ingin sekali rasanya, kata Umar radhiyallahu anhu, aku ingin sekali rasanya mengalahkan Abu Bakar dalam satu saat. Ya, maka ketika ada perintah berinfak, bersedekah, aku datang kepada Nabi SAW, aku katakan, ya Rasulullah, ini ku berikan kepadamu setengah daripada hartaku. Subhanallah. Umar pun tersenyum dan mengatakan, saat ini aku kalahkan Abu Bakar Siddiq. Ya, subhanallah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Umar pulang, ya, atau ketika itu Rasulullah katakan kepada Umar, tidak akan kata Umar, Abu Bakar telah memberikan semua hartanya di Allah Subhanahu wa taala. Bertanya Rasul kepada Abu Bakar, "Madza tarakta Abu Bakar?" Apa yang kau tinggalkan Abu Bakar? Dia mengatakan, "Taraktu lahumullah wa rasulah." Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Kata, jadi beliau, ya, fasyahidal huruba wa ihtamala syada'ida, beliau mengikuti segala peperangan, beliau ikut serta menanggung segala macam kesulitan dalam Islam, wa badal amwal, beliau mengeluarkan harta beliau, bahkan ada belasan daripada budak-budak dia beli dengan hartanya, sebagaimana kita ketahui Bilal yang membelinya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tabaraka anhu arda. Subhanallah. Lahu fi kutubil hadithi 142 hadisan, dan dalam kitab-kitab hadis, ya, dia memiliki 142 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa awwalu man jama'al Qur'ana fil lawhain, dan dialah di antara keutamaannya yang pertama kali mengumpulkan Quran. Wa huwa awwalu man jama'al Qur'ana fil lawhain, dialah orang yang pertama kali mengumpulkan Quran secara utuh dalam satu kitab. Sebagaimana kita ketahui, setiap kali turun ayat, Rasulullah perintahkan para sahabat sebagai penulis wahyu untuk menulis wahyu. Ada yang ditulis dalam kertas yang dapat
terkadang dalam kulit yang ada, terkadang di kulit-kulit pohon kayu, terkadang dalam berbagai macam tempat. Subhanallah. Begitulah kondisi Quran. Ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah pengganti beliau. Terjadilah peperangan melawan kaum murtadin. Dalam satu peperangan yang besar bernama peperangan Yamamah. Kita ketahui dalam sejarah begitu kuatnya penduduk Yamamah mempertahankan nabi palsu mereka, Musailamatul Kadzdzab. Ya, puluhan ribu pengikut-pengikut Musailamatul Kadzdzab dari Bani Hanifah. Berangkatlah para sahabat, mereka memerangi Musailamah dan banyak terbunuh di antara para qurra. Ya, puluhan para penghafal Quran telah binasa sebagai syuhada. Maka berkatalah Umar kepada Abu Bakar Siddiq, "Ya Khalifah Rasulullah, adrikin nas." Wahai Abu Bakar, wahai khalifah pengganti Rasul, segera sebelum mereka meninggal, sebelum para qurra meninggal, segera kumpulkanlah Quran. Tuliskan menjadi satu tulisan, satu kitab. Subhanallah. Maka Abu Bakar Siddiq walaupun awalnya keberatan karena dia khawatir ini tidak dibuat Nabi, lambat laun Allah tentramkan hatinya, maka dia perintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan seluruh Quran yang berserakan ditulis dalam satu tempat. Subhanallah. Dan Zaid bin Thabit mengatakan, demi Allah, rasaku lebih mudah memindahkan gunung daripada mengumpulkan wahyu Rasulullah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang berserakan. Maka dikumpulkan oleh Zaid pekerjaan yang subhanallah lumayan rumitnya, sehingga tertulislah jika terjadi perselisihan dalam qiraah, karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya Quran itu turun dengan beberapa bacaan ala sab'ati ahruf, ada 7 bahasa yang terkadang dalam beberapa kalimatnya berbeda satu sama lain. Ketika terjadi perselisihan dalam qiraah, ketika itu dikembalikanlah kepada qiraah Quraisy. Ditulislah Quran secara utuh pada masa Abu Bakar Siddiq dan disimpan oleh Abu Bakar Siddiq. Subhanallah. Ketika dia wafat, dipegang oleh Umar. Ketika Umar wafat, dipegang oleh putrinya Hafsah. Jadi dialah yang pertama kali mengumpulkan Quran secara utuh. Subhanallah. Dan ini kebaikan Abu Bakar Siddiq. Pada masa Utsman bin Affan, ketika mulai muncul lagi antara para sebagian sahabat bacaan-bacaan yang berbeda, sebagian membanggakan bacaan yang dia dapat dari Rasulullah SAW. Ketika itu Utsman khawatir orang-orang akan berselisih dalam bacaan Quran sebagaimana berselisihnya Ahlul Kitab. Maka Utsman akan mengumpulkan para sahabat. Akhirnya sempurnalah mereka musyawarat, sempurnalah kesepakatan, wajib dikumpulkan semua mushaf yang ditulis oleh para sahabat. Subhanallah. Di antara adalah mushaf yang ditulis oleh Ibnu Mas'ud. Dikumpulkan semuanya, kemudian semuanya dibakar. Disisakan hanya mushaf yang ada pada masa Abu Bakar Siddiq. Itulah kemudian diperintahkan Utsman untuk diperbanyak, dikirim ke negeri-negeri yang ketika itu telah menjadi kota besar, dikirim ke Kufah, dikirim ke Basra, dikirim ke Mesir. Dan itulah mushaf yang sampai hari ini kita baca. Subhanallah. Kembali kepada kitab ini, wa tufiya masa'a lailati thulatha li 8 baqina min Jumadal Akhirah, dan beliau wafat bersisa 8 hari daripada bulan Jumadil Akhir pada tahun ke-13 Hijriah. Wa kanat khilafatuhu sanataini wa mi'ati yawmin. Adalah masa kekhalifahannya selama 2 tahun 100 hari. Wal muta'ammilu fi ma ruwiya fil mawa'idi 'an as-siddiq yalhadhu tanawwu'aha bi tanawwu'il munasabat, yang memperhatikan pidato-pidato, ucapan-ucapan, nasihat-nasihat, petua-petua, wejangan yang disampaikan Abu Bakar Siddiq sesuai dengan situasi dan kondisi. Kama wa hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana petunjuk Nabi SAW. Wa min tilkumul mawaiz, dan diantara bentuk nasihat-nasihatnya inilah yang pertama nasihatnya. Khataba Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu an-nas. Suatu ketika Abu Bakar Siddiq berpidato di tengah-tengah manusia. Fahamidallaha, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala, wa athna alaihi, dia memuja Allah dengan segala nama-namanya yang mulia, sifatnya yang tinggi. Thumma qal, kemudian berkatalah Abu Bakar Siddiq,
innahu satuftahu lakumus Syam, sungguh kelak akan ditaklukkan untuk kalian negeri Syam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, negeri Syam itu kalau kita membaca sejarah, kita akan selalu mendengar kata-kata negeri Syam, Syam, Syam. Apa itu negeri Syam? Ya, negeri Syam adalah negeri yang begitu luasnya. Pada saat ini negeri Syam itu berada pada beberapa negara. Ya, dimulai daripada Jordania, terus naik ke atas, ke Palestina, ke samping sebelah kiri, ke sebagian Mesir, naik terus ke atas, Suriah, sampingnya ke Libanon. Subhanallah. Ini semua disebut dengan nama negeri Syam. Ya. Dan negeri Syam ini adalah merupakan negeri yang di bawah taklukan Imperium Romawi. Dahulu kala sebelum Rasulullah diutus, ada dua bangsa besar yang menjadi bangsa paling tangguh di dunia ini. Pertama adalah bangsa Romawi yang begitu kokohnya ya kerajaannya, menguasai banyak negara. Subhanallah. Kerajaan Romawi ini sampai ke arah Eropa sana. Subhanallah. Ya, sampai ke Turkiya sana. Semuanya masih di bawah kekuasaan Imperium Romawi. Subhanallah. Sampai terus ke benua Eropa. Ya. Ini namanya adalah ya bangsa Rum, atau kita menyebutnya Romawi. Dan Allah menyebutkan bangsa ini dalam surat yang diberi nama surat Ar-Rum. Bangsa lain yang besar namanya adalah bangsa Persia. Bangsa Persia, ya, gelar penguasanya Kisra. Bangsa Romawi, gelar penguasanya adalah Kaisar. Inilah dua bangsa besar. Nabi telah memberitahukan bahwasanya kelak kaum muslimin itu akan menguasai kedua bangsa besar ini. Ketika terjadi perang Khandaq, bismillah. Dalam persiapan perang Khandaq, para sahabat-sahabat mereka bekerja siang malam menggali parit besar. Ada satu bongkahan batu yang tak dapat mereka taklukkan. Maka datanglah Rasulullah setelah diminta para sahabat untuk menaklukkan batu ini. Maka Rasulullah ambil gadam besar, dia pukulkan. Seketika memerciklah api, terpancarlah sinar. Berkata Rasulullah, Allahu Akbar, sungguh aku telah melihat, subhanallah, istana Persia dengan segala macam bentuk kekuasaannya, kerajaannya akan menjadi milik umatku kaum muslimin. Dia pukulkan sekali lagi, memancarlah api karena kerasnya batu tersebut. Dia katakan, Allahu Akbar, sungguh kulihat dari tempatku ini Allah akan bentangkan, akan taklukkan negeri yang dikuasai oleh kaum Romawi. Subhanallah. Itu ketika perang Khandaq, ketika mereka dalam keadaan ketakutan, ketika datang 10.000 pasukan sekutu untuk menghabisi mereka. Jadi dari hadis-hadis ini kaum muslimin yakin bahwasanya Syam akan ditaklukkan. Karena itulah Bakar mengatakan, innahu satuftahu lakumus Syam. Dan ternyata penaklukan Syam itu subhanallah secara besar-besaran terjadi pada masa Umar bin Khattab. Subhanallah. Sehingga Umar berhasil menaklukkan Baitul Maqdis. Subhanallah. Maka Bakar Siddiq mengingatkan para sahabat ketika sedang berpidato, innahu satuftahu lakumus Syam. Sesungguhnya kelak pasti akan ditaklukkan untuk kalian negeri Syam. Subhanallah. Dia bukan meramal. Dia telah mendapatkan apa yang didapatkan Nabi yang mulia SAW. Dan Nabi adalah perkataannya wahyu. Fata'tuna ardan rafi'atan haitsu tumatta'una fiha minal khubzi waz-zaiti. Kalian di sana nanti akan benar-benar menaklukkan bumi-bumi, negeri yang begitu subur, yang memberikan hasil yang banyak. Subhanallah. Gandum-gandum yang darinya diolah menjadi roti. Kalian akan menikmati buah zait, minyak. Subhanallah, ya. Dari zaitun dan semacamnya. Wasatubna lakum biha masajid. Dan nanti di sana akan dibangun untuk kalian masjid-masjid. Ini semua informasi Abu Bakar Siddiq dari Nabi yang mulia SAW. Ya.
bahwasanya akan ditaklukkan, akan menjadi milik kaum muslimin. Ya, akan dibangun di sana rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Akan dikumandangkan azan, dan itu terjadi pada masa Umar. Dikumandangkan azan di Baitul Maqdis, subhanallah. Di masjid sekarang disebut dengan nama Masjid Umar. Masih ada kalau orang-orang datang ke Palestina, datang ke Baitul Maqdis, masih ada Masjid Umar sekarang. Dikumandangkan azan di negeri Syam. Subhanallah. Terbukti janji Rasulullah SAW. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Fa iyyakum an ya'lamallahu annakum innama ta'tunaha talahiyan. Hati-hatilah, waspadalah kalian, jangan sampai kalian nanti ketika bumi dibentangkan untuk kalian, kekayaan diperluas untuk kalian, harta benda dunia di hadapan mata kalian, hati-hatilah dengan ini semua. Jangan sampai ini melalaikan kalian sehingga kalian datang ke masjid, subhanallah, dalam keadaan hati yang lalai, ya, daripada sebab dunia yang kalian miliki. Fa iyyakum an ya'lamallahu annakum innama ta'tunaha talahiyan. Waspadalah, jangan sampai Allah mengetahui kalian datang ke rumah-rumah Allah dalam keadaan hati yang lalai. Ya, kenapa lalai? Karena dunia, subhanallah. Innama buniyat lidzikri. Ingat, masjid-masjid itu dibangun Allah untuk mengingatnya. Jangan sampaikan lalai dalam rumah-rumah Allah tersebut karena dunia kalian. Subhanallah. Abu Bakar Siddiq mengingatkan umat tentang fitnah dunia. Jangan sampai dunia melalaikan kalian. Ya, dalam surah Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita tentang pentingnya zikrullah, tentang pentingnya mengingat Allah, tentang pentingnya salat Jumat. Jangan sampai lalai. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah." Wahai orang-orang beriman, jika telah dikumandangkan seruan menyeru kalian ke salat Jumat, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Segera bergegas mendatangi, ya, salat untuk mengingat Allah, tinggalkan semua jual beli. Ya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai kalian dilalaikan dengan sebab harta-harta kalian, anak-anak kalian daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Harta melalaikan, anak-anak dan istri-istri dapat melalaikan seseorang. Karena itulah Allah memuji para sahabat yang mereka tak pernah lalai dengan apapun yang membuat mereka lalai dari perkara dunia. Allah mengatakan tentang para sahabat, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Mereka lah para lelaki sejati yang tak pernah dilalaikan dari mengingat Allah SWT, segala yang melalaikan daripada perdagangan, jual beli. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka begitu takutnya pada suatu hari berbolak-balik hati-hati manusia. Subhanallah. Karena itulah, ya, Allah Jalla wa'ala mengingatkan kita jangan sampai lalai dengan dunia. Ya, kata Allah, ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqqun. Wahai manusia, janji Allah itu benar. Akhirat itu benar, surga itu benar, neraka itu benar, hisab itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampaikan lalai dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai apapun melalaikan kalian daripada Allah. Sungguh dunia ini membuat banyak orang-orang lalai tujuan akhiratnya. Manusia sibuk membangun rumahnya, melupakan rumah di akhiratnya. Subhanallah. Mereka bangun istananya di dunia, mereka lupakan istana di akhiratnya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya akhirat harus dibangun dengan kerja keras. Subhanallah, kita ucapkan Allah akan bangunkan bagi kita nanti di surga sana satu pohon kurma di surga. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah, yang kita ucapkan Allah akan bangunkan di surga sana gudang-gudang perbendaharaan kita. Ya, Allahu Akbar. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ingatkan kepada mereka, nanti di Syam akan ditaklukkan untuk kalian, nanti akan terbentang dunia untuk kalian, makan makanan semua akan terhidang di hadapan kalian. Ya, akan dibangun masjid-masjid, jangan sampai lalai.
dengan dunia, datang ke masjid dalam keadaan hati yang lalai, masih hatinya pada dunianya. Subhanallah. Fa fi hadhil mau'izati, berkata pengarang kitab kita, fa fi hadhil mau'izah, dalam petua ini, tanbihun min as-siddiq radhiyallahu anhu, ini adalah merupakan peringatan dari as-siddiq ala anna linhimaka fid dunya, sungguh yang namanya terjerat dalam gelimang dunia, awit tawassu' fiha, sungguh yang namanya berluas-luas dalam perkara dunia, ya, madhinnatul ghaflati an dzikri, begitu besar menjadi potensi seseorang lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran mengatakan alhaakumut takatsur, sungguh at-takatsur melalaikan kalian. Apa itu takatsur? At-takatsur adalah berbangga-bangga dengan harta yang banyak, berbangga-bangga dengan pengikut yang banyak, berbangga-bangga dengan keluarga, anak, istri yang banyak. Subhanallah, ini namanya takatsur. Kata Allah, alhaakumut takatsur, sungguh bermegah-megahan dalam segala hal membuat kalian lalai, hatta zurtumul maqabir, hingga akhirnya kalian masuk ke dalam kubur. Ya, dunia tak pernah membuat orang puas selama-lamanya. Dunia bagaikan lautan, ketika orang kehausan dia minum air laut semakin haus. Subhanallah. Karena itulah Nabi SAW selalu mengingatkan kita umatnya agar jangan sampai lalai dengan dunia. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, jadi dunia ini bisa melalaikan manusia. Ya, kata Nabi tentang manusia, ya, law kana libni Adam, sekiranya anak Adam itu memiliki wadiyan min zahabin, punya 2 lembah, ya, daripada emas, 1 lembah isinya emas, 1 lembah yang kedua isinya emas, labtagha an yakuna lahu wadiyan salisan, dia mau, dia ambisi, dia mencari, dia menuntut lembah yang ketiga berisi emas. Wala yamla'u fahabna Adam illa turab, tak akan pernah anak Adam ini berhenti terus menerus daripada mimpi dunia sampai akhirnya dimasukkan ke dalam kubur. Subhanallah. Ya, maka pahamilah hal ini para jemaah sekalian, jangan sampai dunia melalaikan kita daripada tujuan kita, yaitu akhirat. Akhirat itulah tujuan kehidupan. Dunia hanyalah persinggahan sementara yang akan kita tinggalkan. Ya, Nabi mengumpamakan perumpamaan diri beliau dengan dunia bagian seorang musafir, ya, yang dia singgah satu tempat, di sana ada naungan, ya, sekedar beristirahat. Kemudian setelah itu dia tinggalkan tempat tersebut, kembali kepada negerinya. Begitulah dunia. Dia adalah merupakan persinggahan sesaat. Jangan sampai membuat mata kita tertutup dari tujuan hidup kita, negeri akhirat. Wala darul akhirati hiyal hayawanu law kanu ya'lamun, sesungguhnya kehidupan akhirat itulah hakikat daripada kehidupan sekiranya mereka mengetahuinya. Subhanallah. Kemudian wa fiha, dalam faedah lainnya, anna ni'ama idza stu'milat fil lahwi alladhi yasuddu an dzikrillah fahiya niqamun wastidraj, bahwasanya segala macam bentuk nikmat yang Allah berikan, jika dipakai nikmat tersebut untuk segala yang melalaikan daripada tujuan akhirat, maka nikmat ini berubah menjadi bencana. Ya, Allah berikan harta, Allah berikan kedudukan, Allah berikan dunia. Orang lalai dengan hartanya dari negeri akhirat. Wala takunu kalladzina nasullah, janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa Allah. Fa ansahum anfusahum, akhirnya Allah buat mereka lupa kemaslahatan diri mereka. Ya, maka orang yang diuji dengan dunia ini, dia jadikan dunia sebagai sarana kemaksiatan, lalai daripada tujuan hidupnya, ini dunia semuanya menjadi bencana baginya. Wastidraj adalah merupakan ujian. Allah akan terus bentangkan dunia baginya sehingga membuat dia semakin lupa ketika datang masanya Allah akan mengadabnya sedahsyat-dahsyatnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat kita sampaikan pada hari ini tentang satu wasiat daripada Abu Bakar Siddiq agar jangan sampai kita lalai dengan dunia kita
Semoga bermanfaat. InsyaAllah tabaraka ta'ala kita lanjutkan di kesempatan yang lain, nasihat-nasihat lain daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warda. Kita padakan sampai di sini, kita kembalikan kepada pembawa acara kita. Tafadhal akhi, barakallahu fiik. Wafikum barakallah Ustaz. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan materinya, dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini, kita persilahkan di line interaktif kita di nomor 082288886630, atau bisa juga melalui pesan WhatsApp, juga bisa komentar di platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Dan mungkin pertanyaan pertama dari studio Ustadz, tadi ada tentang memberikan gelar-gelar kan Ustadz. Kita ketahui tadi dari faedah yang disampaikan Ustadz, bahwasannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu digelari As-Siddiq gitu Ustadz. Dan di zaman kita ini juga ada sering di masyarakat kita menggelar-gelari orang Ustadz. Ketika misalnya dengan yang sesuai dengan karakternya memang Ustadz gelarnya. Misalnya namanya Iwan tapi digelarin Iwan Badak karena karakternya yang kuat gitu, seperti Badak mungkin Ustaz. Ini seperti apa Ustaz? Silakan Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Dalam bahasa Arab gelar itu laqab. Ya, dan gelar itu senantiasa ada dalam sepanjang zaman. Setiap zaman Abu Bakar Siddiq digelar dengan As-Siddiq sesuai dengannya. Kenapa diberi dia dengan gelar As-Siddiq? Ketika peristiwa Mi'raj, Rasulullah dinaikkan ke atas langit, sebelumnya diterbangkan ke Masjidil Aqsa. Quraisy ketawa. Dia mengatakan inilah jalannya untuk membuat orang-orang mendustai Muhammad. Bagaimana mungkin orang terbang malam sampai ke Masjidil Aqsa, naik sampai ke langit, turun ke bumi. Mereka datang kepada Abu Bakar Siddiq mengatakan, lihatlah sahabatmu ini sudah berdusta. Kata Abu Bakar Siddiq, apa yang dia katakan? Dia mengatakan dia berangkat tadi malam menuju Masjidil Aqsa, kemudian terbang ke langit, kembali ke bumi. Apa kata Abu Siddiq? Apa kata dia? Mengapa aku tak percaya? Lebih daripada itu aku percaya setiap saat dia datangkan kepada kami berita dari langit pada pagi hari dan sore hari. Ya, aku beriman dengan apa dikatakan. Sejak itulah dia dikatakan dengan As-Siddiq. Umar punya gelar namanya Al-Faruq. Karena Umar begitu kuatnya membedakan antara hak dan batil sehingga digelar dengan nama Al-Faruq. Ya, Utsman punya gelar Dzunnurain, pemilik dua cahaya, karena dia menikahi dua putri Rasulullah bergantian. Ya, Ali punya gelar punya kunyah yang diberikan oleh Nabi SAW dengan gelarnya Abu Turab. Itu gelar dari Nabi SAW yang diberikan kepada Ali, Abu Turab. Ya, dan itu yang paling disenanginya. Ya, dan kita dari zaman ke zaman mengenal adanya gelar-gelar, dan sebagian daripada ulama diberi gelar dan dia tak rela dengannya. Di antaranya adalah Imam Nawawi rahimahullah diberikan gelar Muhyiddin yang menghidupkan agama. Dia tak rela mendengarnya. Dia tak suka, dia khawatir ini adalah kalimat yang berlebihan. Oleh karena itu dalam perkara gelar, selama gelar tersebut orang rela menerimanya, ya, misalnya tadi dikatakan si fulan Iwan Badak, Udin Badak misalnya, dan dia rela dan dia nggak masalah, ya, maka hal ini tidak menjadi masalah. Yang dilarang oleh Allah dalam surah Al-Hujurat adalah gelar-gelar yang dalamnya ada unsur mengejek. Kata Allah, wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian saling melemparkan gelar-gelar yang tidak disukai oleh orang tersebut. Andai kata gelar tersebut dia rela, tak ada masalah. Sebagaimana Imam Nawawi tak rela dipanggil Muhyiddin, subhanallah. Ya, dan itu gelarnya. Dan kita, ya, dalam hal ini kembali kepada kaidah, jika gelar ini tidak berlebih-lebihan, benar adanya dengan orang tersebut dan dia rela, tak masalah, maka boleh kita panggil dia dengan gelar tersebut. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Naam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan para pemirsa Rosyad TV, kami masih membuka kesempatan untuk yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini. Bisa melalui line interaktif kita di nomor 082288886630, atau bisa bertanya melalui pesan WhatsApp, juga bisa bertanya di kolom komentar di platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Dan ini pertanyaan kembali dari studio Ustaz, tentang faedah atau nasihat dari Abu Bakar radhiyallahu anhu tadi Ustaz, tentang jangan bermegah-megahan dengan dunia. Tapi ada yang berniat dengan ucapan seperti ini Ustaz, saya harus menjadi kaya raya, karena kita tahu ada kaedah
kefakiran sangat dekat dengan kekufuran. Atau juga dengan kalimat-kalimat, misalnya saya ingin menjadi kaya raya supaya bisa beramal dengan amalan-amalan yang besar, bisa bersedekah, bisa membantu orang lain dan semacamnya. Namun pada prakteknya Ustadz, sebenarnya yang diinginkan adalah supaya dia bisa memberikan waktu atau potensi dari dirinya lebih banyak ke hal-hal yang dunia Ustadz. Akhirnya akhiratnya hanya dari sisa-sisa waktu dan dari sisa-sisa tenaga atau potensinya. Kalau seperti ini seperti apa Ustadz? Silahkan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya, pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu tidak dicela. Dunia inilah ladang kita. Tak ada dunia tidak bisa kita menyemai di sini. Ya, tanaman apapun untuk negeri akhirat. Dunia itu tidak dicela. Tetapi yang dicela adalah orang-orang yang lalai dengan dunia. Subhanallah. Sebagaimana kekayaan tidak pernah dipuji. Miskin pun tak dipuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan mata Allah, manusia tak dinilai dengan kekayaannya atau kemiskinannya, enggak ada. Kalaulah yang menjadi standar kemuliaan itu adalah kekayaan dan pujian itu ada pada kekayaan, tentulah yang paling layak dipuji yang layak dipuji dan dimuliakan Qarun, orang yang paling terkaya. Sehingga gimana pun kita menggali harta, kita akan sebut dapat harta karun. Kalau kemuliaan itu ada pada kekuasaan, pastilah yang paling mulia Fir'aun. Maka kita tak usah melihat dunia ini dengan kacamata ahli dunia. Aku mau kaya lah, dan pastikan bahwasanya kaya miskin semua adalah merupakan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika Allah berkehendak, Allah berikan bagimu dunia yang terbentang, Allah berikan, dan itu ujian bagimu. Jika engkau menyikapinya dengan baik, engkau bersyukur, menjadikan hartamu sebagai sarana untuk membeli akhirat, berinfak, bersedekah, membangun sekolah, membangun masjid, maka sungguh engkau orang beruntung dengan kekayaan yang kau miliki. Jika engkau tenggelam dengan kekayaanmu, lupa mengaji, lupa salat, lupa menyambung silaturahmi, sibuk mengurus kekayaanmu, masuklah engkau kepada ayat Alhaakumut Takatsur. Ya, bermegah-megahan telah membuat engkau lalai, maka engkau tercela sebagaimana tercelanya orang-orang Allah berikan kepadanya amanah harta tapi dia tidak mampu mensyukurinya, sebagaimana Qarun dan Firaun. Apabila Allah tidak takdirkan engkau kaya, karena saya sebutkan kaya itu adalah merupakan ketentuan takdir. Banyak orang mau kaya tidak Allah berikan. Banyak orang yang tak pernah terpikir kaya, tiba-tiba Allah membuat terbentang baginya dunianya. Seluas-luasnya, kaya miskin merupakan ketentuan takdir. Ya. Oleh karena itu, kalau sudah ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala, tak usah engkau mengatakan aku mau kaya. Silahkan engkau beramal untuk duniamu, berikhtiar, tapi jangan sampai engkau lalai. Dunia itu bukanlah tujuan, dia sarana semata. Kata Nabi yang mulia, la hasada illa fitnataini, enggak boleh orang merasa iri kecuali kepada dua manusia. Yang pertama, rajulun atahullahu al-hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang pertama, iri kepada orang Allah berikan kepadanya hikmah, ilmu, dia ajarkan, dia sebarkan, dia putuskan perkara. Yang kedua, rajulan atahullahu malan fahuwa yunfiqu ala halakati fil haqq. Yang kedua adalah seorang laki-laki yang Allah berikan kepadanya harta dan dia menggunakan hartanya untuk kebaikan, untuk kebenaran. Ya. Maka apabila engkau Allah takdirkan diberikan kelapangan rezeki, kekayaan harta, itu ujian bagimu, maka jadilah engkau orang yang dikatakan Nabi tadi. Subhanallah, hartanya digunakan sebagai sarana untuk membeli akhiratnya. Dan kebanyakan manusia, mereka lalai ketika Allah bentangkan baginya dunia. Karena itulah dunia ini sangat mengkhawatirkan. Ya, hanya karena taufik Allah semata orang akan selamat daripada fitnah dunia. Ya, ketika datang harta yang banyak dari negeri Bahrain, para sahabat sumringah, mereka datang pagi-pagi ke masjid Nabi SAW. Mereka ingin mendapatkan segera pembagian harta dari Bahrain tersebut, berupa makanan, pakaian, baju-baju, ya, dinar, dirham. Apa kata Nabi SAW? La'allakum sami'tum, mungkin kalian telah mendengar
Apa yang dibawa oleh Abu Ubaidah dari negeri ya Bahrain? Kata mereka, ya Rasul. Kata Nabi, abshiru wa amilu, silakan bergembira, silahkan bercita-cita. Fa wallahi, demi Allah, mal faqur akhsha alaikum, bukan kefakiran yang kutakutkan sekalian, walakin akhsha an tubsatu alaikumud dunya, yang kukhawatirkan dunia terbentang untuk kalian. Fatanafasuha kama tanafasa man qablakum fatuhlikukum kama ahlakathum. Yang kukhawatirkan dunia terbentang di hadapan mata kalian. Kalian berlomba-lomba mengejar dunia, akhirnya dunia membinasakan kalian sebagaimana membinasakan orang sebelum kalian. Jadi tak usah kita bermimpi mau jadi orang kaya, tak usah. Kaya itu takdir. Silahkan kau berusaha maksimal untuk duniamu, tapi jangan sampai lupa itu sarana. Jangan sampai duniamu melalaikanmu daripada tujuan. Dan dalam Al-Quran tidak pernah Allah memuji dunia. Subhanallah. Ya, bahkan Allah mengatakan wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Wabtaghi, tuntutlah dengan apa yang Allah berikan kepadamu segalanya, berupa harta, nikmat, kekayaan, jabatan, kuasaan. Dengannya tuntutlah negeri akhirat. Semua sarana dunia ini untuk menuntut negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kau lupakan duniamu. Ya. Oleh karena itu, hendaklah setiap orang mau sendiri waspada, jangan sampai dunia melalaikannya daripada tujuan negeri akhirat yang kekal abadi. Wallahu ta'ala alam. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan para pemirsa Rasyad TV dimanapun Anda berada, kami masih mempersilahkan untuk Anda bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini, bisa melalui line interaktif kita di nomor 0822 88886630, atau bisa juga melalui pesan WhatsApp, juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan jika sudah ada yang tersambung. Baik, silakan. Assalamualaikum, dengan Bapak siapa di mana ini Pak? Ini dari Riau, Pak. Dari Riau, dengan Bapak? Dengan Bapak siapa Pak? Mohon maaf. Nama? Iya Pak, benar namanya. Nama Haji Basri. Haji Basri, silahkan Bapak pertanyaannya. Bertanya masalah soal merokok nih Pak. Soal merokok silahkan Pak. Merokok ini yang ada yang bilang tak boleh, ada pun bilang makruh. Betul tidak Pak? Itu saja Pak. Ya. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama sekiranya kalian tidak mengetahui tentang hukum rokok. Jika Anda bertanya kepada para perokok, ahli hisab, para penghisap rokok, tentu mereka keberatan, dikatakan haram. Bahkan semungkin perokok mengatakan rokok itu hukumnya disunnahkan, dianjurkan. Kalau bertanya kepada perokok, kenapa dengan merokok kami bekerja semakin giat, otak menjadi encer, aktif dalam bekerja. Kata supir, kalau merokok kami hilang rasa ngantuk, kalau nggak merokok ngantuk. Merokok begitu penting dalam kehidupan kami. Ini kalau bertanya kepada para perokok, ahlul hisab. Tapi kalau Anda bertanya kepada dokter-dokter, ya, yang mengetahui tentang kesehatan, mereka mengatakan merokok ini berbahaya. Dalamnya terdapat bermacam bentuk racun. Subhanallah. Ya, tembakau itu, ya, jika disalahgunakan dia menjadi racun. Ya, digunakan sebagai media untuk merokok, tembakau, berbahaya. Belum lagi nanti kandungan-kandungan lainnya, ya, berbagai macam kandungan-kandungan kimia yang terdapat dalam rokok ini membahayakan. Karena itulah cukuplah orang-orang yang akalnya sehat, paham bahasa Indonesia yang tertulis di setiap bungkus rokok, merokok membunuhmu. Rokok membunuhmu cukup. Sebelum rokok membunuhmu, rokok mendatangkan impotensi, gagal ginjal, macam-macam penyakit. Ya, sekarang rokok membunuhmu. Ya, maka jelas ini kita bertanya kepada para dokter, ahli kesehatan.
bertanya kepada para bini pun mereka mengatakan rokok itu haram bang. Kenapa? Habis rokok itu uang belanja itu ke rokok. Bahkan kadang-kadang anak kami tak minum susu tapi tetap rokok, orang tuanya standby. Kadang-kadang anak kami kurus kering gara-gara sebab tak pernah minum susu, menghirup rokok ayahnya. Ya, maka bini-bini akan mengatakan merokok itu haram. Subhanallah. Belum lagi nanti baunya rokok yang keluar daripada mulut para perokok, merubah giginya menjadi warnanya pun sebagaimana warna tembakau yang hitam. Subhanallah. Belum lagi nanti ketika datang dia mengecek paru-paru perokok, tanyalah kepada spesialis paru bagaimana dampaknya rokok terhadap paru-paru. Subhanallah. Ya. Adapun bicara tentang agama, jelas sejelas-jelasnya agama ini datang untuk kebaikan, menghindari segala macam keburukan. Kaidah dalam agama Islam hanya dua saja. Islam datang untuk jalbul masalih, mendatangkan kebaikan, daf'ul mafsadah, menolak segala macam kerusakan. Nabi mengatakan la darara wa la dirar, tidak boleh membahayakan, tak boleh dibahayakan. Rokok membahayakan, ya, membahayakan dirinya, membahayakan orang lain. Dengan sebab rokok orang dibahayakan. Perokok fasik lebih dahsyat. Ya, itu baru satu hadis. Ya, alangkah banyaknya Al-Quran juga mengatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan rusak bumi ini setelah diciptakan dengan sempurna baik. Merokok itu merusak bumi, merusak udara, merusak oksigen yang begitu segar Allah berikan, dirusak. Bayangkan Anda ada dalam satu bus yang ber-AC, ada orang merokok, apa jadinya? Di pesawat yang subhanallah ber-AC, full AC, Anda merokok, apa jadinya? Ya, wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan para pemirsa Rosyad TV, kita cukupkan dulu pertemuan kita kali ini. Dan seperti biasa, sebelum kita tutup, ada closing statement atau kesimpulan dari Ustaz terkait pertemuan kita hari ini. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Untuk kesimpulan daripada nasihat sampai Abu Bakar Siddiq bahwasanya jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Silakan Anda bekerja, carilah duniamu. Tapi jangan sampai tertipu, dia bukanlah tujuan. Dia sarana semata. Jangan sampai dunia melalaikan engkau. Gara-gara dunia, ngaji pun tak pernah, jemaah pun selalu lepas, menyambung silaturahmi pun hilang. Subhanallah. Ingatlah bosnya, dunia sarana, akhir tujuan. Wallahu ta'ala alam. Naam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya Ustaz. Dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, kita cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Masih akan membahas kitab Mawaid As-Sahabah atau nasihat-nasihat para sahabat. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita masih membahas nasihat masih dari Abu Bakar ya Ustaz, insya Allah. Insya Allah. Baik, para pemirsa Rosyad TV, kami juga mohon maaf ketika belum bisa mengakomodir semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin, dan insya Allah kita akan coba lagi di pertemuan selanjutnya. Baik, itu saja mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.